Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sa'adatal mukhtaramin, para alim ulama dan umarok, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Ki Haji Miftahul Akhyar, Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, juga Bapak Ki Haji Said Asrori Khatib Am PBNU, yang kami hormati Bapak Marskal Madya TNI Purnawirawan Doni Irmawan, Wamen Pertahanan, yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah, Pak Komjen Purnawirawan Polisi DRS Ahmad Lutfi SH SSTMK. Kebetulan mbah beliau ini dulu temannya bapak saya di Krapyak, di pesantren Krapyak. Para pengurus NU dari semua jajaran, baik PB wilayah, Gus Ubed Rois Suriah wilayah, Gus Rozin Ketua Tanfidiyah, para hadirin semua yang kami hormati, nggak lupa Bu Bupati Purworejo, Bu Yuli Astuti SH, Mugi Pak Wakil Bupati, Pak Dion Agassi, hadirin hadirat hafidhakumullah. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada hadirin semua yang telah berkenan hadir di Pondok Pesantren An-Nawawi dalam rangka pelantikan Idarah Aliyah Jatman. Tadi Akhi Nafilah Bapak Profesor Dr. Ali Maskur Musa sudah banyak ngasih sambutan. Saya cuma mau nambah saja sedikit. Maaf, tadi saya lupa kakak saya Akhinal Kabir Bapak Ki Haji Agus Ali Qaisor Al-Mursyid wal Khalifah li Thariqatis Sadiriyah Watu Congol Mundilan Magelang. Kalau saya bicara di depan jamaah thariqah kayak gini, saya ingat sejarah bahwa pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari Tebireng Jombang itu juga thariqah. Beliau talqin tarekat Qadiriyah Naksabandiyah kepada Kiai Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Pomenggolo, Termas, Pacitan, Jawa Timur. Jadi pendiri NU ini thariqah. Ya, kalau sudah tahu pendiri NU thariqah, maaf, kok masih ada pengurus NU yang belum thariqah. Kalau sudah tahu pendiri NU itu thariqah, kok masih ada pengurus NU yang belum thariqah, itu berarti pengurus NU yang belum thariqah. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu dulu mondok di Mekah. Itu berguru kepada Simbah Ki Haji Mahfud. Kebetulan Mbah Mahfud Termas itu Mbak Yunya dapat Kiai Zaid Tirip Gebang Purworejo. Jadi Mbak Yunya Mbah Mahfud, Mbah Putri saya lupa namanya, itu nikah dapat Kiai Haji Zaid Tirip
ngerendeng satu kampung dengan almarhum Jenderal Ahmad Yani. Ini sejarah ini. Cucunya Mbah Hasyim yang pernah jadi presiden juga tarekoh, siapa? Gus Dur. Yang tadi syairnya sering dibacakan Gus Dur, tadi didendangkan tadi. Syair tanpa weton. Gus Dur itu tahun 83 talqin bi'at tarekoh Qadiriyah Naksabandiyah kepada Kiai Haji Son Haji Jimbun Giwang Retno Seruweng Kebumen. Jadi Gus Dur juga tarekat. Maka penggemar Gus Dur kalau sudah pakai kaos ada gambarnya Gus Dur, masuk tarekoh sempurna gitu. Betul? Gus Dur tarekat. Saya sering bilang di Jawa ini, di Indonesia malah ini, orang yang paling berani menentang penjajah Belanda ini santri yang sudah tarekoh. Yang paling berani menentang penjajah Belanda, santri yang sudah tarekoh. Ada santri lahir di desa Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Punya tempat riyadhah di Tegalrejo, Magelang. Tapi lahir di Tegalrejo, Jogja. Santri tadi bernama Ontowiryo. Beliau mondok di Tegalsari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Berguru kepada Kiai Haji Hasan Besari dan Kiai Haji Nur Sodik. Kemudian mondok di Santren Bagelen Purworejo, berguru kepada Kiai Haji Baidowi, Santren Bagelen Purworejo yang makamnya ada di Ngodikan, Bantul, Yogyakarta. Beliau ngaji tafsir Jalalain kepada Kiai Baidowi. Kiai Baidowi punya putra bernama Kiai Haji Hasan Mukibat. Salah satu keturunan Kiai Haji Hasan Mukibat kemarin menjadi Menteri Perhubungan Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, kelahiran Palembang, itu TIY Bagelen Purworejo. Ontowiryo mengaji ilmu hikmah, ilmu kanuragan, ilmu kekebalan tubuh kepada Kiai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ilmu kekebalan tubuh itu ilmunya polisi, ilmunya banser, sejenis nguntal gotri bareng pering petuk, kayu stigi lan liyane. Betul? Kepada siapa? Kiai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ontowiryo berguru tarekat kepada Kiai Haji Taftazani Kartosuro. Siapa Kiai Haji Taftazani? Putranya Kiai Haji Nuriman Melangi Nogotirto Gamping, Yogyakarta. Yang namanya keraton BPH Sandio. Ngambil ilmu tarekat kepada Kiai Taftazani. Apa tarekatnya? Satoriyah, sejarah. Ini Ontowiryo wafat dan dimakamkan di Makassar, ujung pandang dekat Pantai Losari. Bapak sudah pernah ke Pantai Losari? Saya sudah. Ikan kerapu di Pantai Losari paling enak se-Indonesia. Enaknya kayak kepala manyung. Sejarah ini. Sejarah ini. Ontowiryo oleh pemerintah namanya dijadikan nama kampus negeri di Kota Semarang. Ontowiryo oleh pemerintah namanya dijadikan nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontowiryo namanya Kiai Abdul Hamid. Ontowiryo terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Itu santri juga tarekat itu. Belum ada setengah tahun, salah seorang profesor dari Belanda, Profesor Martin, bicara di kampus Gadjah Mada. Kata Profesor Martin, dulu Belanda itu paling takut dengan tarekoh, sejarah ini. Ini, sejarah ini.
Namanya asli, namanya Jawa Ontowiryo. Namanya Kiai Abdul Hamid. Nama masyhurnya Pangeran Diponegoro. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Goa Selarong. Sejarah ini. Jadi yang paling ditakuti oleh Belanda itu santri yang sudah toreko. Bapak kan sudah pernah dengar, dulu Belanda kan kirim seorang Belanda, dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa Indonesia. Setelah sampai di Indonesia, kenal kiai, kenal santri, pikirannya berubah. Yang semula akan merusak bangsa Indonesia, akhirnya bergabung dengan pergerakan bangsa kita, bahkan semangatnya melebihi bangsa kita sendiri. Itu Belanda. Siapa? Dr. Douwes Dekker, yang punya nama lain Multatuli dan Setiabudi. Bahkan akhirnya beliau mengatakan, kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Bersyukurlah bangsa Indonesia kan ada pesantren. Maka kalau Bapak berkesempatan berkunjung ke Kota Magelang, melihat kamar Pangeran Diponegoro di kantor ex-Karesidenan Kedu, sekarang namanya Bakor Wildoa Jateng, dekat bekas kantor BPKRI pertama. Diponegoro punya 3 peninggalan. Saya sudah melihat langsung ke Magelang. Pertama, Al-Quran. Kedua, tasbih. Ketiga, Fathul Qorib. Itu peninggalan Diponegoro. Peninggalan pertama Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Beliau seorang Muslim. Peninggalan yang kedua tasbih. Kenapa tasbih? Beliau ahli zikir, bahkan tarekat. Almarhum Profesor Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta, mengatakan Diponegoro tokoh tarekat. Peninggalan yang ketiga kitab Fathul Qorib, kitab madhab Syafi'i. Maka Diponegoro bermadhab Syafi'i, Nahdlatul Ulama. Sejarah ini. Yang terakhir ini, saya minta doa restu. Saya terus terang saja kemarin menjelang kongres, sebenarnya saya sudah tidak sanggup karena saya pertama sudah tua. Saya itu usianya sudah 70 tahun. Lahir 19 Desember 54, bintangnya Sagittarius saya. Sudah, fisiknya sudah enggak kayak 2 tahun yang lalu. Maka saya waktu itu kan saya minta, saya siap jadi orang idara aliyah, tapi orang keempat atau kelima, jangan orang pertama. Tapi ternyata 9 formatir mengendaki saya sebagai orang pertama, tolong saya didoakan biar sehat. Kulono pun tua tenan. Dan saya terus terang saja tidak ada kemampuan untuk memimpin ormas tingkat nasional. Paling saya itu cabang MBC itu paling. Ya untung mudirnya profesor. Tolong betul-betul saya didoakan biar sehat. Dan pesantren ini jenengan doakan mudah-mudahan berkembang dan santri-santrinya semuanya jadi santri yang bermanfaat min yaumina hadza ila yaumi dukhuli ahlil jannah fil jannah. Allahumma amin. Itu saja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.